kita tak taat bulan Ramadan, kita nak nunggu bulan apa lagi untuk taat? Kalau Ramadan tak taat bulan lain, susah untuk taat. Mesti beda. Apa nunggu bulan jatuh kita baru taat? Kalau bulan sudah jatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Arafah, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Arafah, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu memuji Allah Ta'ala, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur kita kepadanya karena sampai saat ini terus menerus, tak pernah putus kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Dengan bersyukur, semoga kita diberi oleh Allah tambahan nikmat yang berlimpah barakah, dan semoga kita semua mendapat lindungan dan ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, terlebih-lebih di malam Jumat dan besok di siang Jumat, di samping kita mendapat syafaat di akhirat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan asbab memperbanyak solawat, kita insya Allah nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, hari ini kita berada di hari yang ke-13 di bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. Ramadan itu sangat harum, ibarat minyak wangi, dia sudah tercium. Bahkan dari Rajab kemarin sudah tercium oleh kita bulan Ramadan ini. Sudah kita sebut-sebut selalu. Apa buktinya? Kita sering berdoa kalau dah masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sering kita dengar doa ini, ya Allah berkati kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Tapi bisa jadi ketika kita baca doa ini ada teman yang melarang, tak boleh diamalkan. Apa sebab? Itu dhaif. Benarkah dhaif? Benar. Tetapi perkara dhaif apabila tidak berhubungan dengan urusan akidah halal haram untuk fadhailul amal, boleh insyaallah kita amalkan. Apalagi maknanya sahih. Kita minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban, minta ke Allah umur panjang sampai ke Ramadan. Tak ada yang menyalah dalam doa ini.
Tapi ada nanti sebagian orang menyebut pokoknya yang dhaif tak boleh diamalkan. Titik. Betul, kalau berkaitan dengan urusan halal haram, berkaitan dengan perkara akidah, untuk fadhailul amal insyaallah boleh untuk diamalkan. Jemaah utama Allah berbahagia. Sebenarnya bukan satu itu saja doa berkaitan akan masuk bulan Ramadan. Ada doa lain. Apa doanya? Ada di kitab Lataif Ma'arif. Ini doa dibaca para salafus saleh dahulunya. Mereka baca doa ini dari bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, berarti 6 bulan. Apa doa yang mereka baca? Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku ke Ramadan, antarkan pula Ramadan kepadamu, serta terima amal-amal. Ini yang mereka baca 6 bulan sebelum datang Ramadan. Subhanallah. Lalu ada doa, kalau ini sahih. Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kalau dah dekat betul Ramadan, maka doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Apa artinya? Ya Allah, datangkan bulan Ramadan kepadaku membawa keberkahan dan kekuatan iman, membawa keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jemaah terutama Allah berbahagia. Kenapa kita mesti berdoa selalu, berdoa sebanyak-banyaknya nak bertemu Ramadan? Kita sama-sama tahu Ramadan ini bulan luar biasa. Ramadan punya keutamaan tersendiri, puasanya punya keutamaan tersendiri. Saya ulangi, Ramadan ada keutamaan, puasanya ada pula keutamaan. Keutamaan puasa banyak sebanyak-banyaknya. Apa di antara keutamaan puasa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah yang telah berlalu dan yang akan datang. Itu di antara keutamaan puasa. Lalu bagaimana keutamaan Ramadan? Kita dengarkan baik-baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadisnya panjang, tapi saya baca yang berkenaan dengan topik ini saja. Apa kata Rasulullah? Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Allah Akbar. Bukan hanya 10 malam terakhir, tapi mulai malam pertama, malam kedua sampai malam terakhir ada hamba-hamba yang Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Ini tak ada di bulan lain, spesial hanya ada di bulan Ramadan. Maka semoga Ramadan tahun ini semua jemaah Masjid Al-Arafah tanpa terkecuali dapat kebebasan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat jemaah, cita-cita kita paling tinggi masuk surga. Jangan ada cita-cita lebih tinggi daripada itu. Maka untuk mewujudkan cita-cita tinggi kita, ingin masuk surga, Ramadan kesempatan. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Mulai malam pertama sampai malam terakhir, saya ulangi, setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Termasuklah hendaknya jemaah Masjid Al-Arafah khusus yang hadir pada malam ini. Amin. Jemaah, ketahuilah, orang yang sudah mati, yang sekarang berada di alam barzakh, apa keinginan mereka? Ingin pulang ke dunia. Jadi orang yang sudah meninggal itu berdoa. Apa doa mereka? Allah abadikan dalam Al-Quran. Al-Mu'minun 99 ayat 100. Rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan. Ya Tuhan, pulangkan aku ke dunia. Mengapa orang yang ada di alam barzakh yang sudah mati ingin pulang ke dunia, ingin beramal soleh?
yang taat, yang sudah nampak surga pun nak balik ke dunia. Contoh orang mati syahid. Orang mati syahid Allah tampakkan surga sebagai tempat tinggal mereka, pun ingin pulang ke dunia. Mengapa ingin pulang ke dunia? Nak mati syahid lagi. Kalau orang taat ingin pulang ke dunia, apalagi orang tak taat, itu ingin pulangnya lebih kuat lagi. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Orang yang sudah ada dalam kubur, orang yang sudah mati berada di alam barzakh sana, keinginan mereka lebih kuat lagi untuk pulang kapan? Bulan Ramadan. Sehingga apa kata Imam Ibnu Jauzi? Wallahi, demi Allah, lau qila li ahli kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, kata Imam Ibnu Jauzi, seandainya orang yang telah mati itu kita tanya, apa keinginanmu? Mereka akan jawab, ingin pulang ke dunia, bertemu Ramadan sehari jadilah. Mereka ingin pulang ke dunia, bertemu Ramadan, dapat sehari jadilah. Udah tuh mati lagi, masuk kubur lagi. Jadi kalau orang yang sudah mati saja nak bertemu Ramadan, walau hanya sehari, aneh kalau orang masih hidup tak semangat nak bertemu bulan Ramadan. Maka untuk itu saya ajak diri saya, semua jemaah-jemaah saya, mengapa kita akan Ramadan ini kencang-kencangkan doa kita, banyak-banyakkan doa kita, iringi doa tadi dengan niat hebat dalam hati untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jemaah, banyak orang mati di bulan Syawal sehingga tak bertemu dengan Ramadan. Banyak. Bahkan ada orang mati malam pertama Ramadan. Setelah maghrib dia makan, kemudian menjelang isya dia baca Quran. Setelah isya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sempat tarawih pertama di bulan Ramadan. Ada yang seperti itu? Ada. Semoga jemaah termasuk saya sampailah hendaknya umur kita di bulan Ramadan. Amin. Bertemu dengan sebulan bulan Ramadan. Lalu macam mana caranya? Kita memohon ke Allah, wa balighna Ramadan, sampaikan umurku ya Allah di bulan Ramadan. Kenapa saya ulang-ulang terus? Baca doa, iringi dengan tekad dan niat yang kuat dalam hati. Andai kata umur tak sampai, moga-moga Ramadan itu sudah dicatat pahalanya oleh Allah untuk kita. Rasulullah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kata Rasulullah, siapa berniat, bertekad ingin melakukan suatu amalan lalu tak jadi dia lakukan amalan tersebut. Kenapa tak jadi? Karena dia meninggal. Kenapa tak jadi? Karena dia sakit berat. Allah telah berikan kepadanya pahala yang sempurna. Allah telah berikan kepadanya hasanatan kamilatan. Maksud hasanatan di situ pahala yang sempurna. Kok bisa? Karena niat orang beriman lebih duluan Allah balas daripada amalnya. Ada kisah jemaah. Kisah ini memang tak berkaitan dengan Ramadan, tapi dicontoh niat mantap, tapi tak jadi melakukan pahala sudah dapat. Saya yakin jemaah sudah sering dengar kisah ini. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama, sudahlah ulama kaya raya. Saking kayanya, dia banyak menanggung makan orang dan banyak menghajikan serta mengumrohkan orang. Bahkan pernah pada suatu ketika dia hajikan orang satu kampung. Kalau satu kampung dia hajikan, kira-kira kaya atau miskin? Pasti kaya. Pada suatu ketika Abdullah bin Mubarak naik haji. Setelah melakukan semua rangkaian ibadah haji, wajib, rukun, sunat, maka dia pun pulang ke kampung halaman. Tapi sebelum pulang, dia tidur dulu malam terakhir di Masjid Haram. Sedang tidur itu Abdullah bin Mubarak bermimpi. Ini cerita sahih, bisa kita pertanggungjawabkan.
Ada dalam kitab berjudul 500 kisah orang-orang saleh tulisan Ibnu Jauzi, dan banyak dalam kitab-kitab yang lain. Apa mimpi Abdullah bin Mubarak? Saat itu turun dua malaikat. Malaikat turun tadi duduk di pinggir Ka'bah, lalu malaikat tadi bercerita. Katakanlah malaikat A dengan malaikat B. Malaikat A nanya sama malaikat B, berapa jumlah jemaah haji tahun ini? 600.000 orang. Malaikat A nanya lagi sama malaikat B, yang mabrur berapa orang? Tak ada. Tak ada yang mabrur. Justru ada yang dapat pahala haji mabrur, tukang jahit sepatu, tapi dia tak berangkat. Bertanya malaikat A, siapa namanya? Muafiq. Orang mana dia? Orang Damaskus. Bangun tidur, terkena mimpi, tak jadi Abdullah bin Mubarak pulang kampung. Kemana dia? Ke Damaskus. Mencari siapa? Muafiq, tukang jahit sepatu. Kok bisa dapat pahala haji mabrur? Pergilah dia ke Damaskus. Tentu di situ banyak tukang jahit sepatu ya, macam pasar rempah. Tentu dicari. Nampak tukang jahit sepatu, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau jawab? Iya, jahit sepatu. Dan nama lumayan lah. Siapa nama? Awak nama Gibran. Apa kan ini? Nama Muafiq tadi. Dicontoh sama sepati ya mah. Akhirnya cari yang lain tadi. Nampak lagi tukang jahit sepatu, ditanya siapa nama? Wah, Prabowo. Apa tidak kan? Terus cari kerap banyak tukang jahit sepatu. Begitu ketemu tanya, apa kau jawab? Ialah tukang jahit sepatu. Dah lama, lumayan. Siapa nama? Nama awak Ganjar Prabowo. Nampak lagi tukang jahit sepatu, tanya lagi, rupanya Mahmud namanya. Akhirnya tanya-tanya, bertemulah dengan Muafiq. Amin. Kau masih kau muslim? Apa kerja Pak? Bila tukang jahit sepatu. Nama Muafiq ya. Kata Abdullah bin Mubarak, selamat. Bapak dapat pahala haji mabrur. Kaget tukang jahit sepatu ini. Lalu apa kata Abdullah bin Mubarak? Saya Abdullah bin Mubarak, jemaah haji tahun ini, mendengar nama Abdullah bin Mubarak, yakin tukang jahit sepatu ini. Apa sebab? Ini ulama besar, tak mungkin dia bohong. Ini ulama besar, tak mungkin dia bohong. Maka bertanya Abdullah bin Mubarak, apa yang Bapak amalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum ini? Saya pula, dia bagi jahit sepatu. Dan saya kalau dapat upah jahit sepatu sedikit ataupun banyak, saya sisihkan. Untuk apa? Nabung nak naik haji. Dan itu sudah saya lakukan puluhan tahun lamanya. Berapa upah jahit sepatu? Jadi setelah saya tabung sedikit demi sedikit selama puluhan tahun, alhamdulillah ongkos naik haji pun sampai dah. Jadi pada suatu ketika, ibarat kita orang sekarang dah sampai kuota ya, dah sampai porsi, saya pun siap-siap nak berangkat. Kebetulan istri saya saat itu sedang hamil. Hamilnya hamil muda. Katanya, saya tak tahulah, awak lelaki ini kan tak hamil, yang hamil perempuan. Katanya orang hamil itu banyak macam ragamnya. Katanya ada perempuan hamil itu kadang-kadang tak mau makan. Kita kalau nengok orang hamil tak mau makan, kata suami risau kita. Tapi ada pula perempuan itu ketika hamil nak makan aja kerjanya, lebih risau pula lagi Pak. Sebentar-sebentar minta ini, sebentar-sebentar minta ini. Ada pula perempuan hamil itu katanya tak suka mencium minyak wangi yang dipakai suaminya. Kalau suaminya pakai minyak wangi nak muntah dia. Tapi kalau badan suaminya bau ikan lele, senang betul. Jadi istriku ini tercium masakan tetangga sebelah. Bang, enak betul nampaknya yang dimasak oleh tetangga kita. Harum baunya sampai ke rumah kita. Mau abang pergi ke rumah tetangga kita minta sedikit apa yang dia masak. Kalau tak mau dia kasih beli. Saya pun kata Al-Muafiq pergi ke rumah tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa yang ibu masak? Harum betul. Pasti rasanya enak. Sampai baunya ke rumah saya.
Istri saya sedang hamil, tercium masakan ibu, boleh ibu kasih sikit? Kalau tak bisa, saya beri. Tiba-tiba kata Al-Muwafiq, ibu menangis. Sambil menangis ibu tu bilang, ini masakan halal bagi kami tapi haram bagi. Saya tak faham. Kenapa bisa seperti itu? Ibu buat ibu halal, buat kami haram. Ini bangkai kami. Kau tengok tu anak-anak yatim, mereka sudah berhari-hari tak makan. Tak dapat akal bagiku lagi nak kasih makan mereka. Kebetulan nampak bangkai kambing. Itu yang kumasak sekarang, itu yang akan kuberikan kepada mereka. Maka kata Al-Muwafiq, air mataku pun deras membasahi kedua belah pipi. Aku merasa bersalah hadap tetangga yang tak makan berhari-hari. Aku pun pulang. Duit yang ku tabung selama ini untuk nak naik haji, ku ambil lalu ku berikan kepada tetanggaku. Ku katakan kepada Allah, ya Rabb, ini Makkahku, ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina, ini Ka'bahku, ini Safa Marwahku, tempat sa'iku ya Rabb. Kau tahu niat di hatiku ya Rabb. Apa maknanya? Badan tak sampai, niat sampai, sehingga dia dapat pahala haji. Begitu juga dengan doa tadi. Andai umur pendek tak sampai ke bulan Ramadan, moga-moga doa yang dahsyat tadi, keinginan dalam hati yang kuat telah diberikan oleh Allah Ta'ala pahala yang sempurna. Tapi kita berharap semoga umur kita sampai nanti ke bulan Ramadan. Dan apabila sampai ke bulan Ramadan, mengapa kita semangat untuk beribadah? Jemaah, kita betul-betul buat Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Kita betul-betul taat di bulan Ramadan. Mohon maaf, kalau kita tak taat bulan Ramadan, kita nak nunggu bulan apa lagi untuk taat? Kalau Ramadan tak taat bulan lain, susah untuk taat. Mesti beda. Apa nunggu bulan jatuh kita baru taat? Kalau bulan sudah jatuh, iblis pun nak taat. Apa saya maksud ketika bulan jatuh? Kiamat datang. Bulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh. Ketika bulan, bintang, matahari jatuh, usahakan kita. Iblis saja nak taat, tapi tak laku lagi. Jemaah, saya nak sampaikan kisah kedua. Jadi malam ini kita banyak berkisah. Kisah ini dari Thalhah bin Ubaidillah. Kisah ini riwayat Ahmad. Oleh Al-Albani, kisah ini katanya sahih. Begitu juga oleh Syekh Ahmad Syakir. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Bagaimana kisahnya? Saya nak sampaikan ke jemaah, Thalhah bin Ubaidillah ini sahabat yang dijamin masuk surga. Kan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Thalhah. Bagaimana kisah? 2 lelaki masuk Islam. Singkat cerita, yang satu taat mati syahid, yang satu kurang taat mati biasa. Apa yang saya maksud taat di sini? Usahakan yang wajib, yang sunat aja tak tinggal, itu taat namanya. Yang satu lagi, yang sunat sering dia tinggalkan, dia cuma kerjakan yang wajib saja. Jemaah, meninggallah yang taat ini di medan tempur, mati syahid. Setahun setelah itu, kata Thalhah, bertemu dengan Ramadan, meninggal yang kurang taat tadi, tapi Ramadan dia taat, matinya mati biasa tadi. Pada suatu ketika Thalhah berkata, aku mimpi. Apa mimpi Thalhah? Saat itu kami berada di depan pintu surga. Datanglah yang taat dan yang mati syahid tadi nak masuk dalam surga. Apa kata Thalhah? Malaikat penjaganya berkata, oh tegak dulu sini. Tiba-tiba kata Thalhah, datang pula yang kurang taat, tapi dia bertemu dengan Ramadan, dan di Ramadan itu dia taat. Begitu dia nak masuk surga, dipersilahkan oleh malaikat penjaga pintunya. Artinya yang kurang taat tapi bertemu Ramadan tadi lebih duluan masuk. Setelah itu baru yang taat dan dia mati syahid.
Bangun tidur, terkena mimpi. Ini nampaknya salah nomor urut masuk. Yang pas nomor urutnya tentu yang taat mati syahid, baru yang kurang taat mati biasa. Tapi kenyataannya dalam mimpi, yang duluan masuk, yang kurang taat mati biasa. Yang taat dan mati syahid belakangan masuk. Bercerita Talha kepada Rasulullah. Ceritanya cerita tadi. Lalu apa kata Rasulullah? Kenapa kau heran wahai Talha? Yang mati terakhir itu kan dia bertemu Ramadan. Dia dapat Lailatul Qadar umpamanya, berapa amalannya satu malam itu dibalas oleh Allah? Seperti dia beramal 83 tahun. Sholatnya malam itu seperti sholat selama 83 tahun. Sedekahnya malam itu seperti sedekah selama 83 tahun. Baca Qur'annya malam itu seperti baca Qur'an 83 tahun. Bukan hanya satu item amal. Setiap amal yang dia lakukan di malam Lailatul Qadar itu dibalas oleh Allah seperti dia melakukan selama 83 tahun. Itu baru Lailatul Qadar. Wahai Talha, dia salat tarawih tiap malam. Berapa pula balasan pahala tarawih? Tarawih yang kita kerjakan satu malam 11 rakaat itu sama dengan salat semalam suntuk pahala. Belum lagi baca Qur'annya, belum lagi salat wajibnya, kemudian baca Qur'an, salat wajib, tambah infak sedekahnya, tambah lagi dengan puasanya. Itulah wahai Talha yang membuat dia duluan masuk surga. Apa sebab? Dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau umur panjang, bertemu kita nanti dengan bulan Ramadan, ini betul-betul nikmat luar biasa. Alhamdulillah, buktikan kita bertemu dengan Ramadan dengan melakukan amal-amal yang sangat dahsyat, lebih hebat daripada bulan-bulan yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, kalau dapat Ramadan ini sebelum masuk, kalau dapat kita buat program jelas, buat schedule jelas. Saya kasih contoh ya Pak. Kita saja nak menikahkan anak. Ini bagi jemaah yang sudah menikahkan anak, untuk sehari sibuknya berapa hari coba? Sebulan. Apa yang kita pikirkan dalam sebulan itu untuk mensukseskan pesta anak yang sehari? Siapa saja yang kita undang, undangannya di mana, dipesan, undangan harga berapa, dibeli, kan gitu. Nanti cateringnya di mana, sewa pelaminannya di mana, gedungnya di mana, semua kita pikirkan untuk hari sehari. Berapa coba habis duit? Mungkin habis duit ratusan juta. Apa maksud saya? Kalau nak memestakan anak saja begitu persiapan kita, apalagi nak masuk surga. Apalagi nak masuk surga. Kenapa? Karena ketika Ramadan datang, ini kesempatan besar untuk masuk surga. Maka persiapannya wajib lebih hebat lagi. Kita nak pergi jalan-jalan. Contohnya jemaah Masjid Al-Arafah nak jalan-jalan ke Subang, pakai bus pariwisata. Pasti dibikin rute perjalanan. Jam sekian sampai jam sekian di sini. Jam sekian sampai jam sekian di sini. Jam sekian sampai jam sekian di sini. Hari ini ke sini. Pasti kita buat schedule. Ketika nak berangkat, kita serahkan sama sopir. Sopir tak perlu nanya lagi. Dia ngerem, dia ngegas berdasarkan pedoman yang udah kita kasih. Nak dia belok kemana mobil, sesuai dengan yang kita tulis. Tapi coba kalau kita nak pergi jalan-jalan ke Sumbar umpamanya, tak ada schedule perjalanan, tak ada program perjalanan, kita semua dah naik mobil. Lalu sopir tanya, nak kemana Pak? Terserah. Kemana kami ikut? Pening tak kalau sopir? Pening lah. Sopir tak mau ngebras. Dia tanya, kita nak kemana nih Pak? Terserah. Kemana nak jaga?
Sampai seperti itu Pak Ustaz? Iya, mesti seperti itu, benar. Karena apa? Tiap malam ada orang yang Allah bebaskan dari neraka. Kalau dapat Allah bebaskan dari neraka, bukan kita sendiri tapi juga keluarga kita. Itu ayat yang kita baca tadi. Rakaat kedua, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Ramadan kesempatan. Kumpulkan anak, ambil pena, ambil kertas, catat Ramadan pertama apa saja yang kita lakukan. Jam sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini. Memang sampai begitu Ustaz? Iya. Nak mestakan anak saja sibuk kita sebulan, nak pergi jalan saja sibuk. Masa nak masuk surga biasa-biasa saja? Tak bisa ya. Rencana iblis hebat. Bagaimana Ramadan ini kita gagal? Maka rencana kita wajib lebih hebat daripada rencana iblis. Rencana iblis nak menggagalkan Ramadan kita, rencana kita ingin sukses di Ramadan tahun ini. Kumpulkan anak. Hari pertama ini amalan kita, hari kedua ini amalan kita. Semua dicatat. Jika perlu pergi ke percetakan, dicetak cantik-cantik, diletakkan di tengah rumah. Itulah pedoman keluarga kita di Ramadan tahun ini. Kalau kita tak taat di bulan Ramadan, kita nak nunggu bulan apa lagi? Mesti seperti itu Pak Ustaz? Iya. Karena kita ingin masuk surga jemaah. Cita-cita kita yang paling tinggi, pastikan untuk masuk surga. Ramadan itulah kesempatan. Ramadan itu kesempatan. Ini mohon maaf bukan masuk menggurui. Jangan kita nyaman nengok anak kita tak pergi ke masjid di bulan Ramadan. Kalau sudah 7 tahun umur anak kita, kan Nabi suruh sholat. Apalagi bulan Ramadan. Pokoknya kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita punya anak, bawa ke masjid sampai malam terakhir. Sampai malam terakhir. Apalagi Masya Allah, kita di jemaah, mohon maaf ya, tarawih kita cuma 11 rakaat. Jadi 11 Pak Ustaz. Iya kan? Padahal ini rata-rata Syafi'i semua. Saya yakin Syafi'i semua. Memangnya Syafi'i mengapa Pak Ustaz? Imam Syafi'i itu tarawihnya 20. Tambah witir 3, totalnya 23. Tapi begitu Ramadan 11 rakaat. Kita tanya sama jemaah, kenapa 11? Oh, Ramadan pindah mazhab Pak Ustaz. Ramadan pindah mazhab. Nanti habis Ramadan balik lagi ke mazhab Syafi'i. Apa maksud saya? 23 kita tinggalkan. Oke lah, menuju ke 11. 11 ini kaum muslimin jangan kita sia-siakan. Walaupun sunat, tapi pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Sama dengan sholat semalam suntuk. Begitu luar biasanya pahala yang Allah Ta'ala berikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kemudian kalau kita tengok cara Rasulullah akan masuk Ramadan, bukan sekedar berdoa, tapi mengapa beliau, kita semua sudah tahu, sering berpuasa di bulan Sya'ban. Berapa hari Ustaz? Aisyah tak sebut. Tapi Aisyah cuma sebut kalau Ramadan penuh puasa Rasulullah. Kalau Sya'ban tak penuh, tapi sering. Hampir-hampir saya tak melihat Rasul itu berbuka. Maknanya sering berpuasa di bulan Sya'ban. Jemaah, kalau kita tak puasa, memangnya apa puasa? Kita nanti bisa juga puasa bulan Ramadan. Karena urusan tak makan, urusan tak minum, insya Allah kita bisa. Tapi apa maknanya kaum muslimin? Rasul berpuasa sebanyak-banyaknya di Sya'ban. Dan mesti kita contoh. Bukan urusan tak makan, tak minumnya. Nafsu ini liar. Sesuatu yang liar perlu ekstra menjinakkannya. Sesuatu yang liar tak bisa dijinakkan sehari dua.
mesti menjinakkannya berhari-hari. Jadi persoalannya bukan tak makan tak minum itu. Mengapa kita akan masuk Ramadan banyak berpuasa? Menjinakkan nafsu, self control, mengarahkan nafsu kita, sehingga kita terbiasa menjinakkan nafsu. Nanti masuk Ramadan dia bisa kita patuh karena ada jinak. Itu inti sebenarnya. Tapi kalau kita tak latih-latih sebelum Ramadan, nanti masuk Ramadan kan kita puasa juga pusat betul, tapi nafsu kita liar deh. Apa maksud liar tadi? Mata tetap liar karena nafsu ada di mata. Mulut tetap liar karena nafsu ada di mulut. Nafsu tetap liar karena nafsu ada di telinga. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang kita takutkan sebenarnya. Apa itu? Man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Apa yang terjadi? Dia tak makan, dia tak minum karena puasa, tapi tak bisa menahan selain makan dan minum. Apa maknanya? Perkataannya, pendengarannya, penglihatannya banyak bermasalah. Kenapa? Itu yang saya sebut liar nafsunya. Kenapa liar? Tak dia jinak-jinak sebelum masuk bulan suci Ramadan. Itu intinya Rasul memperbanyak puasa sebelum Ramadan. Padahal Rasul itu kaum muslimin nafsu tak berkutik di hadapannya. Berbeda dengan kita. Kita yang tak berkutik di hadapan nafsu, lalu akan masuk Ramadan kita biasa-biasa saja, nanti kewalahan kita. Itu sebabnya Rasul banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi ada juga kita tengok orang kaum muslimin karena tak terbiasa puasa, begitu masuk Ramadan memang berat kayaknya. Bukan hanya nafsunya yang berat, badannya pun berat. Sampai-sampai kadang-kadang kita panggil pun tak berbunyi. Pak, kita bilang diam aja dia. Padahal dia matanya buka, tapi dia diam saja. Kita goyang baru dia sadar. Ada apa Pak? Melawan poso Ustaz. Ini poso dulu katanya. Ada buka rahasianya. Itulah pertama dia poso tanggal 1 Ramadan. Sebelum-sebelumnya tak ada poso. Makanya puasanya melawan. Maka muslimin, saya yakin ustaz-ustaz lain sudah banyak juga membahas ini. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, umur panjang, bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita asbab beramal di bulan Ramadan, dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.